Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta izinnya sebentar untuk membantu dari tugas kami LK1.2 masalah eksplorasi penyebab-penyebab masalah yang telah kami identifikasi. Nah, di sini dalam masalah-masalah yang kami ambil ini ada 6 yang telah kami alami selama mengajar, khususnya di kelas 6. Masalah yang pertama itu yang kami identifikasi yaitu berdasarkan dari pengalaman kami tentang minat membaca serta didik. Nah, di sini menurut Ibu atau pengalaman Ibu selama mengajar, apa penyebab masalah rendahnya minat membaca serta didik? Untuk sekarang ini zaman digital kan, jadi memang minat membaca anak-anak kita sekarang ini kurang sebab bersaing dengan HP. Jadi daripada membaca buku, anak-anak ini lebih minatnya ke HP. Jadi disitulah banyaknya ketinggalan dari buku. Kapan itu dia langsung membuka HP, cari informasi di HP, mencari bahan pelajaran dan jawaban tugas dari HP. Nah, jadi tambah kurang minat membaca. Ya, mungkin itu menurut Ibu ya. Dari faktor keluarga atau tidak? Dari faktor keluarga. Ya, ini kurang perhatian dari orang tua ya. Ya, karena sekarang ini anaknya diam di rumah, bukan belajar bukan buka HP, orang tua ini situ kurang perhatian, didiamkan saja anak tadi tidak diarahkan. Nah, jadi sekarang ini anak-anaknya lebih cenderung ya untuk menggunakan gadget daripada membaca buku. Nah, di sini ada masalah yang kedua itu yang kami pilih, itu mengenai kesulitan anak itu masalah pembelajaran matematika, operasi pembagian. Nah, pertanyaan dari saya Ibu, apa penyebab peserta didik mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas operasi pembagian Ibu? Pembagian ya. Pembagian ini kalau harus kita bisa dulu mengalihkan perkalian. Jadi anak-anak sekarang ini ya biasanya ini kurang hafal di perkalian. Dengan perkalian yang belum hafal itu akan lebih menyulitkan pada waktu mereka mengadakan pembagian. Selain dari situ ya mereka itu kurang mengadakan latihan tugas-tugas yang masalah tentang pembagian, kurang belajar, kurang latihan sehingga ya pembagian itu dianggap paling sulit oleh mereka. Jadi kalau bisa ini kita fokuskan dulu di perkalian. Kalau dia sudah paham perkalian, baru kita langsung ke pembagian. Paham perkalian. Ya. Lanjut dari masalah yang ketiga kami yang pilih yaitu masalah komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik. Nah, di sini pertanyaannya, apa penyebab komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik terkait pembelajaran itu masih kurang? Menurut Ibu atau pengalaman Ibu bagaimana penyebabnya? Yang ini pertama mungkin dari sekolah, dari pihak sekolah ini biasanya hanya pada waktu ada rapat-rapat tertentu saja mengajak orang tua, memanggil orang tua ya ke sekolah. Padahal itu hubungan antara orang tua dengan guru itu perlu dilaksanakan terus ya. Pada waktu setiap kali pembelajaran kalau ada anak yang kurang dari sekolah bisa langsung disampaikan ke orang tua. Nah, dari sekolah biasanya ini kurang memberikan peluang kepada orang tua ya, waktu khusus untuk orang tua memanggil orang tua ke sekolah. Nah, kemudian orang tua juga karena sudah mengantarkan anaknya ke sekolah sudah selesai kan, jarang orang tua ke sekolah menanyakan bagaimana anak kami Pak, Bu ya, bagaimana selanjutnya, bagaimana sekolah anak kami, bagaimana pelajaran yang dia peroleh, itu jarang sekali. Kalau tidak guru yang memanggil orang tuanya baru mereka ke sekolah. Kalau kita tidak manggil, mereka tidak pernah ke sekolah dan menemui kita. Ya, mungkin disitulah
karena mereka berpikir terlalu menyerahkan segalanya segala di sekolah, Iya. di kelas. Benar. Ya, Bu, masalah yang keempat yang kami pilih itu mengenai pembelajaran edukatif. Nah, ini pertanyaannya, apa penyebab guru kurang optimal dalam mengimplementasikan model pembelajaran edukatif itu? Seperti yang sekarang model kiri yang kelompok, atau yang CBL, berbasis masalah, atau yang lainnya. Bagaimana menurut Bapak itu penyebabnya itu kurang optimal dalam mengimplementasikan model pembelajaran edukatif tersebut? Ini mungkin ya penyebabnya ada beberapa hal, mungkin dari dalam diri guru tersebut ya, intrinsipnya, internalnya. Mungkin ada ibu ini sudah tua, jadi malas mau belajar kembali kan. Biarlah model yang lama itulah kami nak makainya. Nah itu. Nah kemungkinan juga yang kedua karena kurangnya pengetahuan mereka tentang model-model pembelajaran itu. Jadi pemerintah atau sekolah belum memberikan semacam penataran, penyegaran kepada guru-guru tentang model-model pembelajaran yang inovatif tersebut ya. Nah kemudian juga kadang juga kurangnya terbatas alat atau media yang ada di sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran inovatif tersebut. Ibu, yang kelima masalah soal berbasis hot, soal berbasis tinggi. Nah, di sini pertanyaannya, apa penyebab peserta didik mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal berbasis hot yang berlevel politik C1, C2, membandingkan, membuat atau membuat kesimpulan? Mereka sering mengalami kesulitan. Apa penyebabnya, Bu? Menurut Ibu, karena pembelajaran berbasis hot ini baru kan, jadi anak-anak kita ini kurang latihan dari kelas 3, 4, 5 ya, mereka jarang dilatih ya soal-soal yang berbasis hot ya, soal-soal biasa-biasa saja yang sering. Jadi pola pikir mereka itu belum terjangkau untuk memahami soal-soal tersebut, belum terbiasa. Nah, kemudian kemungkinan juga masih ada anak-anak kita yang masih bermasalah dalam membaca. Jadi membaca saja mereka masih belum lancar benar. Jadi mau memahami kalimatnya soal yang panjang-panjang tadi susah. Kesulitan. Jadi yang terakhir masalah yang kami angkat itu mengenai pemanfaatan teknologi informasi di sekolah. Nah, pertanyaannya, apa penyebab guru belum maksimal memanfaatkan teknologi informasi TIK dalam kegiatan pembelajaran itu? Seperti adanya penggunaan LCD atau pembuatan GPT, PowerPoint itu. Apa penyebabnya guru belum maksimal? Ya pertama mungkin guru tersebut belum paham ya menggunakan media tersebut ya. Kedua, alat tersebut juga hanya terbatas, paling satu sekolah itu ada 1 atau 2, jadi tidak mungkin semua guru bisa menggunakan. Itu mungkin dari Ibu. Ya. Terima kasih, dan itulah mungkin masalah-masalah yang kami pilih berdasarkan pengalaman kami di sekolah atau mengajar di kelas. Terima kasih Bu atas kesempatannya yang telah membantu kami menyelesaikan tugas LK1.2 ini. Dan mohon maaf jika ada ketidaknyamanan atas pertanyaan-pertanyaan cara kami ikut. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.